berjuang dalam politik dan berbagai organisasi, salah satunya menjadi anggota Indonesia Muda. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Sukarno merupakan konseptor beberapa lembaga negara seperti Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjadi legislatif pertama sekaligus terlibat dalam keanggotaan. Beliau di kemudian hari juga mendapatkan kesempatan untuk bergabung ke dalam partai bentukan Hatta Syarik, yaitu PNI, Pendidikan Setelah Partai. PNI yang dibentuk Presiden Soekarno dilarang berdiri oleh pemerintah kolonial pada 1932. Pada 19 November 1945 diadakan sebuah pertemuan dalam partai ini dengan lokasi di Cirebon. Anggota yang hadir salah satunya Suparno. Dalam pertemuan ini terjadi kesepakatan bersama bahwa mereka akan mendukung kabinet dari Syarif Amir Syarifuddin. Pada 16 hingga 17 Desember 1945 terjadi sebuah penggabungan Partai Rakyat Sosialis dengan Partai Sosialis yang dibentuk Amir, hingga keduanya digabung menjadi Partai Sosialis. Dalam komposisi kepengurusan partai ini, Suparno menjabat sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Sosialis. Beliau sangat dekat dengan Sultan Syarif sehingga ketika terjadi keretakan dalam kelompok Syarif dan kelompok Amir Syarifuddin setelah jatuhnya kabinet dari Syarif Amir Syarifuddin II, maka Syarif membentuk kabinet sosialis pada 12 Februari 1948 di Yogyakarta dan memberi dukungan terhadap kabinet Hatta I dengan melibatkan anggotanya yaitu Suparno untuk duduk dalam kabinet Hatta. Dengan berbagai gagasan serta kontribusinya dalam upaya kemerdekaan Indonesia, hingga pada tahun 1948 Suparno pergi menuju ke Sumatera untuk melakukan konsolidasi Republik Indonesia Darurat di Bukit Tinggi serta melakukan persiapan dengan segala kemungkinan yang akan dapat terjadi. Suparno diutus dalam sebuah tim ke Bukit Tinggi untuk melancarkan Balik Pemuda di Sumatera. Baru pada tanggal 29 Januari 1948 beliau diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam kabinet Hatta I. Saat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, Pak Jenderal Sudirman, Pak Suparno, dan seluruh gerilyawan semakin bersemangat melakukan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air Indonesia. Dan pada saat itu pun terjadi agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Pada